Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi pembelajaran terkait dengan kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat pada mata kuliah Teori Makroekonomi. Pada materi kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, faktor penentu kebijakan fiskal, kebijakan stabilisasi aktif, kebijakan stabilisasi otomatis, dan instrumen kebijakan fiskal. Dalam memutuskan kebijakan ekonomi, secara analitis pengukurannya perlu diberikan menjadi 3 aspek. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai. Kedua, alat-alat kebijakan ekonomi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, efek yang diharapkan dari menggunakan alat-alat kebijakan yang akan dijalankan tersebut. Berikut adalah 3 aspek pemikiran dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah sasaran tujuan. Kebijakan ekonomi yang meliputi jangka pendek seperti mengatasi masalah pengangguran, mengatasi masalah inflasi, dan menggunakan neraca pembayaran. Di samping itu ada juga tujuan jangka panjang, antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, meratakan distribusi pendapatan, serta mengatasi masalah kemiskinan. Yang kedua, berbicara tentang alat-alat dalam menentukan kebijakan ekonomi yang meliputi jangka panjang dan jangka pendek, antara lain kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan lain, dan kebijakan untuk sektor luar negeri. Dan yang terakhir, aspek yang perlu diperhatikan adalah efek yang diharapkan. Di antaranya adalah kesempatan kerja penuh, kestabilan harga-harga, kekukuhan neraca pembayaran, serta peningkatan kemakmuran masyarakat. Dan hal-hal tersebut dapat dilihat dalam buku Sandono Sukrino yang berjudul Makroekonomi Modern halaman 510-511. Namun, yang akan dibahas kali ini yaitu tentang alat dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, yakni kebijakan fiskal terhadap pengaruhnya dalam permintaan agregat. Memudahkan teman-teman memahaminya, teman-teman perlu ketahui apa sih itu kebijakan fiskal. Dalam buku Teori Ekonomi Makro, Pratama Raharja dan Mandala Manurung halaman 375 dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik, atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Instrumen untuk utama yang digunakan untuk melakukannya adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Dalam buku Teks Ekonomi Makro, penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak atau tax, sehingga notasi yang digunakan untuk penerimaan pemerintah adalah T, sedangkan notasi untuk pengeluaran pemerintah adalah G. Berdasarkan jenisnya, kebijakan fiskal terdiri dari 2 macam, yaitu kebijakan fiskal diskresioner, kebijakan fiskal dengan pengstabilan otomatis. Sedangkan fungsi utama dari kebijakan fiskal diantaranya adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Berdasarkan penerapannya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis, anggaran belanja seimbang. Contoh kebijakan fiskal: pertama, menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak, mewajibkan kepemilikan NPWP, melakukan penghematan pengeluaran negara, melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama menciptakan stabilitas perekonomian, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, menciptakan lapangan kerja, dan yang terakhir menciptakan keadilan dalam industri pendapatan. Nah, apa sih itu permintaan agregat? Agregat gimana tuh? Permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka terdiri dari permintaan dalam 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama, rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Silahkan perhatikan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara output agregat atau pemasukan dan tingkat harga. Setiap titik di kurva AD adalah equilibrium. Jadi, jika P atau harga meningkat, maka Y atau sama dengan pemasukan akan menurun. Komponen permintaan agregat. Untuk memahami permintaan agregat, coba perhatikan gambar komponennya di bawah ini. Menghitung permintaan agregat dengan menjumlahkan permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan eksternal. Dengan kata lain, permintaan agregat sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor bersih. Nah, ini adalah penjelasan dari 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama, konsumsi. Konsumsi mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Penentu utama dari komponen ini adalah pendapatan disposable. Yang kedua, investasi. Pengeluaran investasi adalah pembelian barang dan jasa oleh bisnis. Pembelian biasanya untuk modal fisik yang sangat penting untuk kapasitas produksi.
Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen. Itu karena variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, dan suku bunga tidak mempengaruhi keputusan pengeluaran. Dan yang terakhir, ekspor bersih. Ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor adalah permintaan asing untuk output dalam negeri. Impor mewakili permintaan domestik untuk output orang asing. Komponen ini ditentukan oleh pendapatan dan harga relatif antara ekonomi domestik dan dunia. Selanjutnya, faktor permintaan agregat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu perekonomian adalah pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi, tingkat bunga, kepercayaan dunia bisnis atau investasi, jumlah uang yang beredar, pengeluaran pemerintah, pajak, pendapatan luar negeri, harga luar negeri, dan yang terakhir adalah nilai tukar real. Selanjutnya, sub pembahasan pertama yaitu faktor penentu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat karena perubahan belanja pemerintah, efek penggandaan, efek pembatasan paksa, dan perubahan dalam perpajakan. Perubahan belanja pemerintah. Ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya, ketika mengubah belanja barang dan jasa sendiri, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara langsung. Efek penggandaan. Efek penggandaan adalah pergeseran tambahan pada permintaan agregat yang muncul jika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. Efek pengendalian ini berlanjut ketika belanja konsumen meningkat. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumen mempekerjakan lebih banyak orang dan meraih lebih banyak keuntungan. Pendapatan dan keuangan yang lebih tinggi kembali mendorong belanja konsumen. Oleh karena itu, ada umpan balik positif terhadap permintaan yang meningkat yang menimbulkan kenaikan pendapatan yang menyebabkan permintaan menjadi lebih meningkat. Apabila seluruh efek ini digabungkan, efek totalnya terhadap jumlah permintaan barang dan jasa dapat lebih besar daripada rangsangan awal dari belanja pemerintah yang lebih besar. Efek penggandaan yang muncul akibat respon belanja konsumen ini dapat diperkuat melalui respon investasi terhadap tingkat permintaan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah rumus penggandaan belanja. Angka penting dalam rumus ini adalah kecenderungan konsumsi marginal, bagian pendapatan tambahan yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan ditabungkan oleh rumah tangga. Sebagai contoh, anggap bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah 3/4. Ini berarti bahwa untuk setiap dolar tambahan yang diperoleh rumah tangga tersebut membelanjakan 0,75 US dollar dan menabung 0,25 US dollar dengan MPC sebesar 3/4. Ketika pegawai dan pemilik Baldit memperoleh pendapatan sekitar 20 miliar US dollar dari kontrak pemerintah, mereka meningkatkan belanja konsumen sebesar 3/4 dikali 20 miliar US dollar atau sama dengan 15 miliar US dollar. Untuk mengetahui dampak total terhadap permintaan barang jasa, maka akan menambahkan seluruh efek ini. Perubahan belanja pemerintah sama dengan 20 miliar US dollar. Perubahan pertama pada konsumsi sama dengan MPC kali 20 miliar US dollar. Perubahan kedua pada konsumsi MPC 2 kali 20 miliar US dollar. Perubahan ketiga pada konsumsi sama dengan MPC 3 kali 20 miliar US dollar. Nah, jumlah perubahan permintaan sama dengan 1 ditambah MPC tambah MPC 2 tambah MPC 3 tambah seterusnya dikali dengan 20 miliar US dollar. Ini bla 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 melambangkan angka tidak terhingga yang sejenis. Dengan demikian kita dapat menuliskan rumus penggandaan sebagai berikut. Penggandaan sama dengan 1 tambah MPC tambah MPC 2 tambah MPC 3 ditambah MPC tidak terhingga. Penggandaan ini memberitahukan permintaan pergandaan jasa yang dihasilkan setiap dolar belanja pemerintah. Untuk menyederhanakan persamaan penggandaan ini, ingat kembali bahwa ungkapan ini merupakan deret geometris tak terhingga untuk kali antara kurang 1 dan tambah 1. Jadi 1 tambah X tambah X2 tambah X3 tambah X seterusnya sama dengan 1/1 kurang X. Dalam rumus ini kata X sama dengan MPC sehingga penggandaan sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 kurang MPC. Rumus penggandaan ini memberikan kesimpulan penting, besar penggandaan bergantung pada kecenderungan mengkonsumsi marginal. Nah, selanjutnya adalah efek pembatasan paksa. Efek penggandaan kelihatannya menunjukkan bahwa jika permintaan melakukan belanja kontrak kontribusi dengan Baldit 20 miliar US dollar,
Ekspansi pemerintah agregat yang ditimbulkan pasti lebih besar dari 20 miliar US dollar. Penurunan permintaan agregat yang terjadi apabila ekspansi fiskal menaikkan suku bunga disebut dengan efek pembatasan paksa. Nah, coba teman-teman perhatikan kurva berikut ini. Pengaruh peningkatan permintaan uang diperlihatkan gambar di atas karena bank sentral belum mengubah jumlah uang yang beredar. Kurva penawaran vertikal tidak berubah apabila tingkat pendapatan yang lebih tinggi menggeser kurva permintaan uang ke kanan dari MD1 ke MD2. Suku bunga harus naik dari R1 ke R2 untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Sebaliknya, kenaikan suku bunga ini menurunkan jumlah permintaan barang dan jasa, khususnya karena pinjaman lebih mahal. Permintaan rumah baru dan barang-barang investasi untuk keperluan bisnis menurun. Artinya, kenaikan belanja pemerintah meningkatkan permintaan barang dan jasa dan secara bersamaan mendesak investasi. Efek pembatasan paksa ini sebagian mengimbangi dampak belanja pemerintah terhadap permintaan agregat, seperti diilustrasikan pada kurva berikut ini. Dampak awal kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Namun setelah muncul efek pembatasan paksa, kurva permintaan agregat kembali turun ke AD3. Sebagai rangkuman, apabila negara menaikkan belanjanya sebesar 20 miliar US dollar, permintaan agregat barang dan jasa dapat naik sebesar lebih atau kurang dari 20 miliar US dollar, tergantung apabila efek penggandaan atau efek pembatasan paksa lebih besar. Selanjutnya itu perubahan dalam perpajakan. Apabila pemerintah menurunkan pajak pendapatan per seorang, misalnya pendapatan isi rumah tangga pun menjadi meningkat. Rumah tangga akan menabung sebagian dari pendapatan tambahan ini, namun mereka juga akan membelanjakan sebagian untuk barang-barang konsumsi. Karena meningkatkan belanja konsumen, penurunan pajak menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Serupa hal itu, kenaikan pajak menekan belanja konsumen dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Besarnya pergeseran permintaan agregat yang ditimbulkan oleh perubahan pajak dipengaruhi oleh efek penggandaan atau pembatasan paksa. Ketika pemerintah menurunkan pajak dan mendorong belanja konsumen, penghasilan dan keuntungan meningkat yang juga mendorong belanja konsumen. Ini merupakan penggandaan. Pada saat yang bersamaan, pendapatan lebih tinggi meningkatkan permintaan uang yang cenderung menaikkan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman lebih mahal sehingga menurunkan belanja investasi. Ini merupakan efek pembatasan paksa, tergantung besar efek penggandaan dan efek pembatasan paksa. Pergeseran permintaan agregat dapat lebih besar atau lebih kecil dari pajak perubahan yang menyebabkannya. Penentu besar pergeseran permintaan agregat penting lainnya yang ditimbulkan oleh perubahan pajak, yakni presi rumah tangga, tergantung apakah perubahan pajak bersifat sementara atau permanen. Contoh, pemerintah mengumumkan penurunan pajak sebesar 1.000 US dollar per rumah tangga. Dalam memutuskan bagaimana jumlah sebesar 1.000 US dollar tersebut akan dibelanjakan, rumah tangga harus bertanya berapa lama pendapatan ekstra ini dapat bertahan. Jika rumah tangga memperkirakan bahwa penurunan pajak itu bersifat permanen, maka mereka akan menganggapnya sebagai tambahan besar bagi sumber keuangan mereka sehingga meningkatkan belanja mereka sebesar jumlah itu. Penurunan pajak tersebut akan berdampak besar terhadap permintaan agregat. Sebaliknya, jika rumah tangga memperkirakan bahwa perubahan pajak tersebut bersifat sementara, mereka akan memandangnya sebagai tambahan kecil bagi sumber keuangan mereka sehingga akan meningkatkan belanja mereka sedikit saja. Selanjutnya itu submateri kedua terkait dengan kebijakan stabilisasi aktif. Kebijakan fiskal diskresioner atau biasa disebut kebijakan aktif adalah tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang pengeluaran pemerintah atau penerimaan pajak yang secara khusus dapat mengubah sistem yang ada. Sedangkan menurut Sandono Sukrino 2006 halaman 188, kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengubah atau mengeluarkannya atau memutang pajaknya dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Lanjut ke submateri ketiga yaitu kebijakan stabilisasi otomatis. Kebijakan fiskal otomatis merupakan bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlangsung sekarang dan otomatis cenderung dapat meningkatkan terjadinya kestabilan dalam kegiatan ekonomi.
Kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan tanpa kelambanan. Kebijakan ini dirancang agar secara otomatis dapat mengatasi kelambanan atau insight lags yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Penstabilan otomatis merupakan kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa melakukan perubahan kebijakan yang disengaja. Kebijakan ini biasa disebut kebijakan fiskal pasif. Instrumen kebijakan fiskal otomatis biasanya dilakukan dengan perpajakan yang bersifat progresif dan proporsional, sistem asuransi pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Nah, selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu instrumen kebijakan fiskal. Adapun instrumennya yaitu anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluarannya. Kebijakan fiskal fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Kebijakan pembiayaan fungsional ini bertujuan untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula, perpajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan atau diposisikan pada tempat yang berbeda. Selanjutnya, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Salah satu kebijakan pemerintah bertujuan untuk memberikan stimulus pada sebuah perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara mengupayakan pengeluaran negara untuk belanja dan membangun lebih besar daripada pemasukan selama kurun waktu tertentu. Anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu defisit konvensional, defisit moneter, defisit operasional, dan defisit primer. Kebijakan surplus atau kebijakan fiskal kontratif. Kebijakan ini diberlakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta overheating. Hal ini hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi dari permintaan. Stabilitas anggaran otomatis. Upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana. Dalam kebijakan ini diusahakan untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum, namun bisa menghasilkan banyak hasil. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan anggaran. Salah satu usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara, cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau peminjaman sebagai modal dasarnya. Cukup sekian presentasi video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.